Ladies and gentlemen, selamat datang di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefit. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FWB Podcast by Overheard the Friends with Benefits. Apa kabar semuanya Sobat Nganu? Gue harap kalian semua baik-baik aja seperti biasa. Back again with your host. This is Admin in the sky. In the sky. In the high. Gila. Kembali lagi di segmen Kamis Gerimis di setiap hari Kamis. Seperti biasa gue akan membacakan cerita-cerita yang udah masuk ke direct message gue. Gila, makin kesini makin banyak aja yang cerita. Ada yang masuk. Gila gak sih? So, today gue gue mau announce sesuatu gitu. Karena sekarang gue khususnya untuk FWB Podcast sekarang punya official Instagramnya gitu. Kalian semua para sobat nganu yang setia selalu mendengarkan podcast ini boleh banget nih langsung follow di OFWB Podcast. Itu singkatan dari Overheard Friends with Benefit Podcast. Podcast ya khusus konten podcast. Mungkin ada beberapa yang nanya, kenapa sih gue buat akun Instagram khusus podcast gitu? So far gue ngerasa kadang gue suka recording sama talent ataupun gimana. Jadi kayaknya kalau gue kan misalkan gue bikin video sesuatu di akun Overheard FWB, kadang nggak bisa tuh gue masukin ke feeds karena gue sangat amat idealis untuk menjaga kerapihan feeds yang udah gue bangun dari awal gitu loh. Just like kayak is this Overheard FWB gitu loh. Mungkin sedikit demi sedikit kayak kemarin beberapa waktu lalu gue sempat upload video teaser yang isinya tuh beberapa potongan-potongan suara atau script podcast ya. I think kalau di FWB nggak apa-apa karena dari segi tema pun juga gue masih mengambil sama dengan desain yang udah gue bangun dari awal gitu loh. Cuman kadang gue pengen nyeleneh juga nih. Kadang ada sedikit seperti konten-konten atau video ataupun foto yang pengen gue upload di feeds cuman nggak bisa gitu. Maka demikian. Nah, oleh karena itu gitu loh, gue memutuskan untuk ngebuat dan ngebuild sebuah official Instagram akun FWB Podcast yang gue beri nama OFWB Podcast @OFWB Podcast. O-nya itu Overheard, FWB ya Friends with Benefits, dan podcast itu ya podcast kita ini Pemersatu Nation, channel Pemersatu Nation. Maka dari itu, dan juga mungkin untuk memudahkan orang-orang juga gak sih? Karena gue yakin di dunia podcast juga banyak kan, even bukan buat pendengar gue doang, mungkin pendengar-pendengar podcast dari Apple Podcast, dari Spotify yang mau mencari gue juga bisa. Selain di Overheard FWB yang gue yakin sangat mudah dicari dan sangat mudah ditemukan. Tapi dengan adanya official akun Instagram juga gue bisa nih ngebuat sebuah company profile, bukan company profile sih, even kayak ya seperti just like kayak company profile tapi dalam bentuk ya bukan memonetis, kayak menggambarkan kalau ini tuh this is FWB Podcast gitu loh. Nah, maka dari itu gue mohon banget ke teman-teman semua untuk ngefollow di official akun Instagram OFWB Podcast atau Overheard FWB Podcast. Intinya ya udah sama aja sih, adminnya juga gue doang. Ya nggak apa-apa sih, gue pengen buat aja emang kenapa. Buat yang udah, dan terakhir yang buat kalian semua yang udah nonton, gue sekali lagi buat kalian semua gue mau bilang terima kasih banget so far sejauh ini yang udah ngebantu gue ngebuild dan mencoba untuk ngedengerin podcast gue sampai sejauh ini.
I want to say big thanks banget ke kalian karena ya udah kalau nggak ada kalian ya gue nggak ada apa-apanya gitu loh. Di sini gue pure membuat sebuah konten untuk menghibur aja. Sekaligus gue juga yang berbagi advice, membagi cerita aja. Kalau gue yakin di luar sana juga banyak orang-orang yang mungkin punya perasaan yang sama kayak gue rasain ataupun kalian semua yang lagi dengerin podcast ini gitu loh. Ya, seperti itu sih kalau so far. Semoga dengan adanya konten gue ini kita sama-sama bisa saling bersinergi, bisa sama-sama saling have fun. Dalam artian ya kita dengan adanya konten ini semoga bisa menghibur satu sama lain. Seperti itu guys. Oke, so seperti biasa di Kamis Krimis pada malam Jumat kali ini gue recording di tanggal 24 Amin 1. Jam berapa ini? Oh jadi udah jam setengah 12. Sebentar lagi tanggal besoknya nih gue record. Ya besok okay. Dan so seperti biasa gue akan membacakan salah satu cerita yang udah masuk ke direct message gue. Gue nggak tahu sih pengen bacain 2 cerita tapi nggak tahu nih waktunya cukup atau nggak. Sebenarnya cukup, cuman guanya juga butuh istirahat gak sih? Iya, karena gue juga recording udah malam juga. Karena so far gue banyak banget yang masuk ke dari message gue kan banyak banget tuh ceritanya tuh. Dan adminnya juga cuma sendiri kan gue doang gitu. Jadi kadang gue suka nge-pitching cerita tapi ya I don't know gitu loh. Kadang nggak bisa nge-handle semuanya. Ya I'm so sorry but it's okay. Semoga cerita yang udah masuk bisa gue bacain, bisa gue kaji dengan baik dan disampaikan dengan baik. I think yuk kita langsung dengerin ceritanya. Gini ceritanya. Hai kak, mau share pengalaman FWB gue boleh? Boleh. Jadi ceritanya waktu itu gue masih pacaran nih sama mantan gue 5,5 5,5 tahun 5,5 tahun 5 tahun 5 bulan. Dan sekarang udah putus sekitar 2 bulan yang lalu. Jadi awal ceritanya sebelum gue putus gue ke Bandung nih untuk sekedar liburan singkat. Aduh, Bandung gak tuh? Waktu itu gue dari Semarang dan gak tahu kenapa tiba-tiba kepikiran aja gitu ke Bandung. Dan gue akhirnya ke Bandung sendiri dari Semarang. Men, pacaran 5 tahun 5 bulan tuh kayak anjing gue udah dapet mobil kali ya. Kalau misalkan gue punya budget terus gue DP mobil, I think mobil gue udah lunas terus gue jual lagi. Dan ini pacaran 5 tahun 5 bulan. Gila gak sih? Oke jadi gini, lanjut cerita ya. Nah kan tadi gue berangkat dari Semarang ke Bandung sendiri. Nah di Bandung gue ketemuan nih sama teman kerja gue dari Jakarta juga. Tapi hari kedua gue di Bandung, teman gue itu balik ke Jakarta dan gue sendiri. Tapi gue inget nih ada teman di Bandung dan akhirnya gue ngabarin teman gue itu. Kita sebut aja AA ya. Oke, karena orang Bandung disebutnya AA. Untuk nemenin gue jalan-jalan di Bandung. Itu posisinya mantan gue tahu kalau gue tuh ketemu sama si AA ini, si AA ini gitu ya. Karena mereka juga saling kenal kan. Oke. Nah malam itu gue ketemu si AA, kita makan dan sekedar ngobrol-ngobrol seperti biasa gitu. Habis itu dia anterin gue balik dan belum terjadi apa-apa. Sesampainya dia di rumah, kita masih kontak sampai subuh dan dia ngajakin ketemu lagi paginya sebelum gue balik ke Jakarta. Singkat cerita, gue balik ke Jakarta dan kita masih lumayan intens untuk kontak-kontakan gitu. Makin kesini kok makin nyambung ya dan nyaman ngobrol sama dia. Sumpah mulutnya manis banget, kalah gula Jawa. Sampai pada akhirnya kita saling baper. Padahal kita masing-masing punya pacar dan dia juga kenal sama pacar gue yang sekarang udah jadi mantan. Belum habis ceritanya. Cuman di paragraf ini kita anjrit ya. Kadang kita mendapatkan sebuah FWB-an just like kayak the friends with benefit gitu loh. Secara tidak sadar ada dia emang teman lo sendiri gak sih? Iya kan teman lo kan gitu loh. Tapi untuk menuju ke posisi ketika lo mendapatkan atau lo mendistract, oh gue berada di hubungan FWB nih gitu loh. Ya berarti kan ada something happen gitu loh kan. Ada something, sesuatu hal yang terjadi sebelum terjadinya kita FWB-an ya. Just like this is sorry gitu kan. Seperti kayak cerita ini gitu loh. Kalau misalkan lo gua berjalan, misalkan gue punya pacar gitu kan. Ya emang gue punya pacar sih.
Terus secara tidak langsung mungkin ya gue nggak tahu sih, dalih dia si cewek ini bisa jadi FWB-an itu mungkin karena hal yang sepele gitu loh. Justru kayak emang gak ada niatan apa-apa, berjalan aja, ya saling chatting dan kontak-kontakan terus menerus. I think ya hal seperti itu mungkin bisa menimbulkan rasa nyaman gitu. Ya bingung juga sih, kadang ya gue nggak bisa bilang ini salah, cuman gue nggak juga nggak bisa patut untuk bilang kalau si cewek ini salah dan si cowok ini salah, karena ya I don't know lah, gue masih bingung nih kenapa bisa gitu loh. Cuman yang bisa simpulkan adalah ya mungkin gue nggak bisa menyalahkan siapa-siapa karena si cewek juga ke Bandung ada tujuan apa gak tahu gitu kan, dia berjalan aja gitu loh. Yang gue sayangkan adalah ketika si cewek ini udah punya pacar tapi kenapa masih chattingan gitu dan apa ya, mengobral bukan mengobrol, bukan mendistrik, apa ya namanya, merespon iya bener, merespon si cowok ini yang temannya dia yang di Bandung ini gitu loh. Oke, kita lanjut cerita ya guys. Oke, gue jalanin sama dia hampir 3 bulan min. Gue jadi lumayan sering ke Bandung cuma buat nyamperin dia dengan alasan ke pacar gue ada kerjaan. Aduh, goblok banget anjing. AA selalu nemenin gue kalau gue ke Bandung, kalau gue di Bandung, dan kita selalu Ewita. Asli, gue becek banget sama dia. Ya kayak sama pacar gue. Gaya seks gue liar banget. Pas gue Ewita sama si AA, kayak pas aja gitu semuanya. Singkat cerita, sebulan setelah gue jalan sama dia, tahu-tahu dia ghosting sebulan dengan alasan yang gak masuk akal menurut gue. Dalam sebulan itu dia cuma ngontak gue 2 kali, dan bener aja feeling gue dia ngekontak gue beberapa hari sebelum gue ke Bandung lagi. Ya udah akhirnya gue ketemu sama dia dan ya udah Ewita lagi. Setelah gue balik ke Jakarta dia ghosting lagi seminggu kan bangsat. Karena udah kebaperan gue nggak terima di ghosting mulu kayak gitu, pas dia ngabarin gue langsung mudahin hubungan gue sama dia. Dia sempet nggak terima gitu dan marah sama gue. WhatsApp gue diblok sampai sekarang. Dan gue galau karena sebenarnya gue masih sayang sampai sekarang. Dan sebagai pelampiasan kegalauan gue coba main dating apps. Tujuannya ya cuma buat cari teman di Bandung biar kalau gue kesana gue ada temen nongkrongnya. Malah nyakutnya sama Jakarta. Nah, pas nyakutnya sama Jakarta, selanjutnya gue match dan ketemuan sama cowok dari dating apps itu. Dia 3 tahun di bawah gue. Kita ketemu ngopi bentar, habis itu move ke kosan dia. Di kosan dia kita minum gemes gitu. Ujungnya mabuk. Nah terus keterusan nih. Dan terjadilah Ewita kuy. Dan makin liar lah gue ternyata ini. Ternyata anak ini tuh enak banget anjir, jago banget. Paling enak diantara yang udah pernah gue cobain. Gue sampai main 2,5 jam sama dia. Nah terus kita jadi FWB-an gitu. Gue sering ke kosan dia dan nginep. Baik. Tapi bukan cuma dia doang FWB gue. Gue punya FWB satu lagi yang lebih intens daripada si berondong itu. Gue sama dia udah kayak orang pacaran karena udah seintens itu dan sering ketemu. Tapi kita janji untuk gak saling baper dan gak pacaran. Tapi dia bilang sayang sama gue dan dia pun manggil gue sayang. Kalau case-nya kayak gitu sebenarnya dia beneran baper atau cuma mau mempermainkan gue aja. Dan menurut lu FWB boleh baper gak Min? Oke, gila. So far seru banget ceritanya ya. Sebenarnya ceritanya simple sih. Ketika gue misalkan case-nya gue mempunyai hubungan FWB yang bersamaan dengan yang FWB gue misalkan udah punya pacar gitu, sama-sama punya pacar seperti ini awalnya kan, yang di Bandung berjalan cuman si cewek baper nih gitu loh. Ngerasa seperti tidak dihargai. Kenapa? Karena ya lu seenak jidat lo aja gitu, ghosting, nanti ada kabar gue ke Bandung, nanti lo baru ada kabar lagi. Even ya sebenarnya case-nya tergantung nih. Kalau lo menjalankan FWB seperti itu ya mungkin
Iya ada juga yang seperti itu. Cuman baik lagi di awal nih, harusnya kalau seperti itu lu harus membuat sebuah komitmen untuk komitmen dulu nih di awal. Lu di role play, bukan role play, the rule of the game lu untuk menjalankan sebuah hubungan FWB itu seperti apa gitu. Kalau emang lu sebagai cewek lu suka diperhatiin gitu kan, ya I think gak ada salahnya kalau lu untuk meminta di awal gitu loh, biar semuanya clear gitu loh. Ya walaupun pada saat itu lu masih sama-sama punya pacar kan gitu, cuman kayak agak sedikit sia-sia gitu gak sih ketika ya walaupun just like FWB tapi lo sampai berjuang itu untuk menemuin si cowok ini sampai ke Bandung lah, lo nginep di sana lah, lo nemenin dia dan segala macam. I think itu sebuah effort sih, ya baik juga, itu salah satu benefit juga. Bersyukur ketika kita mendapatkan pasangan FWB yang bisa effort sama kita gitu, yang bisa memberikan sebuah effort lebih ke kita gitu, efeknya secara positif ataupun tidak gitu. Ya ya udah itu nggak salah gitu loh. Nah cuman yang dipermasalahkan adalah ketika si cewek ini udah mulai baper, nggak terima kalau si cowoknya si AA ini tuh apa namanya, seenak hati, perlakuannya seenak jidatnya gitu loh. Jadi ya I think tergantung sih, balik lagi ke diri kalian masing-masing gitu loh. Kalau menurut gua, the communication is the key. Kalau misalkan di awal lu sudah berbicara pengennya seperti apa, ya udah ngomong gitu loh. Tapi kalau misalkan udah berjalan terus tiba-tiba timbulnya rasa dan segala macam, walaupun emang just like lu cuma FWB-an, tapi di satu sisi ngerasa kehilangan kalau dia nggak ada kabar, ya lu bilang aja, kenapa nggak masalah gitu loh. Tapi ingat, kalau misalkan si cowok si AA ini misalkan punya pacar, lo harus tahu posisi juga nih gitu loh. Kalau bahwasanya lo hanya sebagian dari prioritas dia yang kesekian gitu loh, bukan prioritas yang utama dan pertama gitu, the one and only. I know I'm not the only one. Anjing sakit banget. I know I'm not the only one. And then cuman ya kalau emang, tapi gue sangat mengapresiasi ketika si cewek ini menyudahi hubungan itu gitu loh. Ya gak sih, kayak udahlah gue nggak bisa nih sama lo gitu. Dan walaupun emang sedikit agak kesel dan marah, galau itu pasti, cuman akan sembuh pada waktunya, cepat atau lambat pasti sembuh. Nah maka dari itu I think ya kalau lo mau FWB-an, kalau bisa ya cari orang yang klik sama lo gitu loh, yang punya visi sama-sama. Kalau ya udah kita just like FWB doang nih, walaupun kita nggak tahu sampai kapan kita bakal bisa sampai kayak gini. Even kayak gue punya raga lo nih, tapi gue nggak punya hati lo, anjrit, berat banget cuy. Cuman ya udahlah, udah berjalannya waktu, si cewek ini udah mulai haus. Haus juga, makanya oleh karena itu dating apps, berulah di dating apps, bukan berulah sih, mencari di dating apps. I think ya karena di dating apps juga banyak banget hal-hal yang kayak gitu nggak sih, kayak ya lu kenal dating apps, ngopi bentar, diajak ke kosan, dicokokin minum, chill bareng, tiba-tiba ngewe. Itu banyak banget cuy di dating apps tuh kayak gitu. Ya tapi tergantung sih, ada juga yang main dating apps just like kayak nyari teman gitu. Kadang gue sempet pernah nemuin kayak orang yang kayak lu main dating apps ngapain, nyari apa sih? Gue nyari teman. Oh ya udah, teman gitu. Nah temen yang gimana dulu nih? Temen chatting lah, temen jalan lah, atau temen nonton, temen bobo. Karena kan gue bilang temen tuh ya, karena kan yang seperti gue bilang, temen tuh banyak banget cuy. Temen apa-apa, temen ini itu, temen dan segala macam. Kadang ada juga yang temen kayak anjing ya kan, ada juga yang temen kayak kucing maunya dinaikin terus ya. Iya banyak macam temen tuh banyak. Makanya kadang kalau misalkan kita ngomongin tentang eh apa tuh namanya, just kita temen loh gitu. Oh temen apa nih gitu, lo harus jelasin dulu itu teman apa, kita tuh seperti apa gitu, kayak gitu. Tapi ya balik lagi cerita ini,
Setelah dia Ewita sama si Brondong ini, ternyata si ceweknya juga punya FWB yang lain juga yang lebih intens gitu loh. Tapi dia nggak ceritain dan buka di sini, anjing anjing banget kan, tai kentang banget gue bilang. Tapi ya so far ya kalau misalkan itu sangat lo mendapatkan benefit di sana, ya lo jalanin aja gitu. Karena emang di FWB kita nggak bisa menitik beratkan bahwasanya lo harus FWB sama gue doang ya. Tapi kalau misalkan the law of the game lo di awal membuat sebuah komitmen untuk tidak berkomitmen di salah satu faktor membuat komitmennya adalah lo nggak boleh FWB sama yang lain dan lo sama-sama terima, ya it's okay. Karena tiap orang tuh beda cara bermainnya gitu loh. Setiap orang tuh cara memilihnya tuh berbeda. Setiap orang tuh seperti apa cara mainnya gitu loh. Setiap orang nyamannya di mana, pengennya kayak gimana, kesempatannya seperti apa, kayak gitu. Nah, kalau misalkan gue ditanya, kalau misalkan cowoknya bilang sayang kayak gitu, case-nya case-nya itu kayak sebenarnya dia tuh beneran baper atau cuma mempermainkan gue aja gitu loh. Nah, di sini gue nggak bisa apa nih? Gue nggak bisa bilang iya dia baper atau beneran baper dan beneran sayang sama lo atau enggak. Karena yang ngerasakan sebuah afeksi yang lo jalankan di sana, hubungan lo yang menjalankan so far sama dia itu kan lo gitu. I think kalau misalkan lo yakin kalau dia beneran sayang sama lo, ya mungkin dari segi perlakuan dia kalau tuh pasti lo sudah merasakan bahwasanya oh iya nih dia beneran sayang sama gue gitu, nggak salah. Makanya kadang kalau misalkan gue yang ditanya dia beneran sayang atau enggak, ya gue nggak tahu karena gue nggak merasakan apa yang lo rasain gitu loh. Gue nggak ngerasain effort apa yang dia kasih ke gue gitu loh. Mungkin sebaliknya ya gitu. Tapi kalau misalkan lo juga punya VPN yang lain dan lo berat melepaskannya juga, I think ya lo coba jelaskan aja nggak sih, lo coba kasih penjelasan dan kejelasan bahwasanya just like ya kita kan udah di awal nih gitu loh, kita nggak boleh saling baper ya gitu. Kan udah janji kita dari awal untuk tidak baper dan nggak pacaran, makanya tolong dong, kita cuma bisa sampai kayak gini aja. Lagian kalau lo misalkan nyaman dan nikmat sama gue ya oke gitu lo, gue juga nikmat dan nyaman sama lo. Anjing. Dan pertanyaan kedua, menurut lo FWB boleh baper nggak? Boleh. Gue nggak bermasalahkan FWB itu baper gitu loh. Cuman ketika lo udah baper, pasangan lo tahu masalahnya, dia pasangan lo tuh baper nggak sama lo. Gue udah sering ngomong tuh kayak gini, yang salah tuh ketika kita baper, pasangan pasangan FWB lo tuh nggak tahu kalau lo baper dan nggak punya perasaan yang sama sama lo gitu loh. And that's why bertepuk sebelah tangan itu nggak enak gitu. Makanya lu harus hati-hati juga kalau misalkan menaruh perasaan sama seseorang. Tapi ya nggak salah juga, karena ketika lo sudah berjalan dengan FWB-an, sudah berjalan beberapa bulan, lo sering bareng, terjadi afeksi di sana, lo sudah mulai terbiasa, lo sudah mulai ngerasa nyaman, chemistry-nya sudah terbentuk dan berjalan seiring berjalannya waktu. Rasa timbul baper ingin memiliki lebih itu adalah hal yang wajar gitu. Cuman gimana balik ke kalian ya, jika kalian ingin memposisikan diri kalian ataupun diri kalian ingin membawa hubungan itu ke arah mana dan seperti apa gitu loh. Seperti itu. Semoga pertanyaan gue menjawab sih. Jadi kalau semua itu tergantung diri kalian masing-masing. Udah gue jelaskan tadi gitu loh. Gila berat banget. Kadang makanya kalau berat itu ketika lo menjalankan sebuah FWB-an dengan lebih dari satu orang, ataupun lo punya pacar terus lo punya FWB-an juga, dan FWB-an lo tuh baper sama lo, dan itu akan membuat sebuah hubungan yang toxic banget cuy, walaupun just like FWB-an doang gitu. Karena kalau FWB-an sudah toxic, ya buat apa sih lo FWB-an gitu kan. Dan pada akhirnya dan pada masanya dan pada ujungnya dan hakikatnya FWB-an itu akan toxic pada masanya, cepat atau lambat semua akan bubar dan masing-masing. I think cukup untuk episode kali ini, Kamis Gerimis kali ini untuk tanggal 25 Juni. Gue harap pertanyaannya kejawab, advice yang gue sampaikan lo semua bisa menerima.
Terima kasih yang udah dengerin podcast ini. Saran-saran gue yang baik diambil aja, yang menurut kalian baik ya ambil. Kalau yang menurut kalian ini enggak banget nih, ya udah nggak usah gitu. Gue mau minta maaf kalau misalkan gue ada kalau ada salah ataupun kata-kata gue yang gak enakin di sana anjrit. Karena kadang gue suka nggak enak gitu kan, suka bacot, suka enak jidat gitu. But it's okay lah, just kita have fun aja gitu lah. Dan gue juga mengingetin lagi, jangan lupa untuk gue juga mengingetin lagi untuk follow Instagram official akun Overhead FWB. Kemudian juga jangan lupa gue punya official store merchandise juga di fwb.store. Kemudian yang baru banget gue buat tadi hari ini tanggal 24 Juni itu gue punya official akun Instagram untuk FWB Podcast. Jadi kalian semua jangan lupa untuk follow di OFWB Podcast, khusus untuk podcast di Overhead FWB. Gitu aja. Juga jangan lupa gue mengingat lagi untuk stay safe and stay healthy. New normal bukan berarti COVID udah hilang anjing. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah aja, karantina tetap. Yang masih WFH bersyukur, yang udah masuk kerja semangat, tetap ikutin protokol, jaga kebersihan tangan, pakai masker, social distancing dan segala macamnya. Oke, I think it's enough for in this episode. Sehat terus, sampai jumpa di episode-episode selanjutnya di Kamis Gerimis minggu depan. Dan besok Senin biasanya ada podcast lagi baru. Semoga gue juga dapat konten baru lagi untuk di setiap hari Senin ataupun ya gitulah. Dan semoga juga gue bisa collaboration lagi sama nantinya nggak tahu siapa. Oke, I think it's enough. Sampai jumpa di kesempatan lain. Admin di sini pamit undur suara. Sampai jumpa. Stay safe and stay healthy. Bye bye.